Rania Syifa Busroni dengan NIM 22106111318. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Akbar dengan NIM 22106111161. Perkenalkan, saya Cinta Rizka Darmawan dengan NIM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Reisha Fazila dengan NIM 466. Perkenalkan, nama saya Erian Rafifa dengan NIM akhir 303. Baik, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perbandingan hukum perdata pada kasus perjanjian kawin pasangan beda kewarganegaraan. Kasus ini tuh dimulai dari pendahuluan, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan itu tidak hanya terjadi antar warga negara yang sama, namun juga dapat melibatkan pasangan dengan keluarga negaraan yang berbeda. Hal ini nantinya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait status harta, hak waris maupun kedudukan hukum masing-masing para pihak. Untuk mengantisipasi potensi masalah tersebut, perjanjian kawin menjadi instrumen penting yang diatur dalam hukum perdata. Akan tetapi, pengaturan mengenai perjanjian kawin itu berbeda antar negara, sehingga menimbulkan perbandingan menarik ketika pasangan beda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan. Pembahasan nantinya akan difokuskan pada perbandingan hukum perdata dengan mengulas studi kasus putusan nomor 613-PDP-2017-PP. Pada 18 Mei 2002, Dennis Kidd, seorang warga negara Australia, menikah dengan Yana, warga negara Indonesia di Melbourne. Setahun kemudian, mereka membuat perjanjian pranikah. Namun, karena dibuat setelah menikah, perjanjian itu melanggar pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 147 KUH Perdata. Setelah bercerai, Dennis menuntut pembatalan perjanjian serta pembagian 50% harta bersama, termasuk apartemen, rumah di Singapura, saham, dan aset lainnya. Pengadilan Negeri Jaksel melalui putusan nomor 335/2016 menyatakan perjanjian itu batal demi hukum dan menetapkan harta selama perkawinan sebagai harta bersama, masing-masing berhak 50%. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI nomor 613/2017 yang menegaskan bahwa perjanjian pranikah hanya sah jika dibuat sebelum perkawinan. Di Indonesia sendiri, perjanjian pranikah di pasangan beda kewarganegaraan diatur di dalam KUH Perdata, terutama di pasal 139 sampai 154, dan saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, dan diperbarui lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang perkawinan, dan juga putusan MK Nomor 69 PUU tahun 2015, di mana perjanjian ini juga harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan di KUA atau Dinas Catatan Sipil, yang dimana bertujuan untuk melindungi hak pemilikan harta WNI. Nah, sedangkan untuk Australia, perjanjian pranikah dikenal dengan istilah BFA atau Binding Financial Agreement yang diatur dalam Family Law Act 1975, khususnya Part 8A, yang dimana pasal 90B sampai pasal 90KA untuk pasal menikah, dan Part 8AB untuk pasal 90UB sampai 90UN untuk pasangan de facto, di mana masing-masing pihak wajib memperoleh nasihat hukum baik dari masing-masing penasihat hukum yang independen dari pengacara yang berbeda. Dan dimana fokus BFA ini bukan pada pembatasan kepemilikan, tapi kepada pengaturan pembagian aset, kewajiban finansial, dan tunjangan pasangan atau spousal maintenance jika terjadi perceraian. Dalam kasus ini, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, POSNUK, dibatalkan karena dibuat sebelum adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015 tersebut yang kemudian melegalkan POSNUK di Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di Australia, di mana baik PRANUK maupun POSNUK sudah lama diakui secara sah sebagai Binding Financial Agreement atau perjanjian keuangan yang mengikat, sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku. Sehingga, pasangan kawin campur tidak dirugikan hanya karena waktu pembuatan perjanjian. Jika memakai sistem hukum Australia, penyelesaian kasus ini bisa berbeda karena perjanjian tetap sah meskipun dibuat setelah menikah. Oleh karena putusan MK tersebut kini sudah berlaku di Indonesia, Indonesia perlu memperjelas aturan pelaksanaannya melalui regulasi turunan yang lebih rinci seperti pedoman bagi notaris terkait pencatatan perjanjian kawin dan pedoman bagi pengadilan dalam menilai keabsahannya, agar perlindungan hukum bagi pasangan kawin campur lebih konsisten dan adil. Dengan ini, Indonesia seharusnya juga memberikan perlindungan bagi perjanjian POSNUK yang dibuat sebelum putusan MK tersebut agar pasangan kawin campur tidak kehilangan haknya hanya karena persoalan waktu pembuatan perjanjian. Penyelesaian kasus menurut perspektif hukum di Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 613/PDT/2017 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perjanjian perkawinan ini dinyatakan batal demi hukum karena dibuat setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974, perjanjian hanya sah jika dibuat sebelum perkawinan. Dan hakim juga merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Karena melanggar ketentuan ini, maka perjanjian dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, harta bersama tetap terbentuk secara otomatis, sehingga seluruh harta selama perkawinan menjadi harta gonogini tanpa ada pemisahan harta antara suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya hukum di Indonesia sebelum adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015.
yakni aturan yang kaku tidak bisa diubah setelah menikah, merugikan WNI yang menikah dengan WNA, dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1378 KUHP. Setelah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, maka disimpulkan bahwasanya kasus putusan nomor 613/PDT/2017/PP DKI memperlihatkan adanya kelemahan hukum Indonesia sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU 13/2015, di mana perjanjian perkawinan itu hanya sah apabila dibuat sebelum perkawinan. Kondisi ini tuh nantinya menimbulkan kerugian bagi pasangan kawin campur karena perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dianggap batal demi hukum. Berbeda dengan sistem hukum di Australia yang lebih fleksibel, baik prenup maupun postnup sama-sama diakui sebagai binding financial agreement sebagai memenuhi syarat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian membawa kemajuan dengan memperbolehkan perjanjian dibuat setelah perkawinan, meskipun masih diperlukan kepastian hukum melalui aturan pelaksana yang lebih rinci.